Pria itu sebenarnya hanya sedang jongkok mengikat tali sepatunya. Kebetulan saat itu seorang gadis kaya berbaju rok pendek lewat, hampir saja duduk di atas kepalanya. Tak disangka gadis kaya itu malah menuduhnya diam-diam mengambil foto. Pria itu buru-buru menjelaskan bahwa ini hanya kesalahpahaman. Namun gadis itu dan para staf di sekitarnya tak memberinya kesempatan bicara. Mereka langsung menekan tubuhnya ke tanah, sambil menunjukkan identitasnya sebagai manajer grup, dan mengejeknya hanya sebagai buruh rendahan dari desa. Tak disangka di detik berikutnya, seorang pria gagah tiba-tiba datang dan memanggilnya, "Ayah." Barulah gadis itu sadar telah berbuat kesalahan besar. Pria itu lalu mengeluarkan ponselnya, meminta gadis itu memeriksa apakah ada foto yang diambil. Gadis kaya itu langsung panik dan buru-buru meminta maaf, mengatakan semuanya hanyalah salah paham. Namun sang presdir tidak tinggal diam, dan langsung memutuskan untuk memecat gadis itu di tempat. Drama ini pun akhirnya berakhir. Ternyata hari ini adalah hari pernikahan sang presdir, tapi ia terus gelisah karena belum memberitahu ayahnya soal pernikahan ini. Dia khawatir status ayahnya yang terlihat miskin akan membuat keluarga mertuanya mengejek. Ia pun berharap sang ayah segera pulang. Setelah presdir pergi, ayah itu mengeluarkan sebuah foto dan berkata lembut pada almarhum istrinya bahwa anak mereka sebentar lagi akan jadi milik keluarga orang. Saat itu juga dia menerima telepon dari putrinya yang mengatakan bahwa dia telah mengirim hadiah pernikahan mewah ke hotel sesuai dengan standar tertinggi di New York. Pria itu pun mengangguk pelan. Ternyata dia bukan buruh biasa, melainkan orang terkaya di dunia dengan aset miliaran dolar dan memiliki 3 anak angkat yang semuanya super tajir. Sementara itu, presdir telah tiba di tempat resepsi. Namun begitu berdiri di hadapan ibu mertuanya, dia langsung menerima cemoohan dari semua tamu. Mereka mengatakan bahwa bisa menikahi wanita sehebat itu berarti dia pasti hanya menumpang hidup. Ibu mertua bahkan dengan tegas mengingatkan, jangan biarkan kerabat dari desa masuk ke dalam gedung, terutama ayahnya yang katanya hanya buruh. Presdir hanya bisa mengangguk pasrah. Namun tak lama kemudian ayahnya benar-benar datang. Ibu mertua yang melihatnya langsung murka, memaksa presdir segera mengusir ayahnya. Presdir pun maju membujuk ayahnya agar pergi. Tapi sang ayah dengan tenang mengatakan, dia adalah ayah dari mempelai pria, dan tentu berhak menghadiri pernikahan. Dia bahkan menyapa ibu mertua dengan sopan. Namun ibu mertua tetap dingin dan menyuruh staf mengusirnya. Presdir yang khawatir ayahnya dipermalukan pun segera menghalangi, dan kembali memintanya untuk pergi. Tapi pria itu tetap menolak. Saat itu juga, manajer hotel datang. Melihat pria itu, dia langsung membungkuk penuh hormat. Semua orang pun tercengang. Ibu mertua buru-buru bertanya siapa dia sebenarnya. Manajer hotel hanya tersenyum sinis dan memperingatkan agar mereka tidak terlalu mata duitan. Jika pria ini sampai dipermalukan, seluruh keluarga mereka akan menanggung akibatnya. Ibu mertua pun terdiam membeku, hanya bisa menahan amarah dan melanjutkan pernikahan demi mempermalukan mempelai pria lebih jauh. Ibu mertua sengaja memamerkan mahar senilai jutaan dolar dan menantang keluarga pria untuk menunjukkan hadiah mereka. Presdir pun panik karena memang tidak menyiapkan apa-apa. Keluarga mereka memang bukan orang kaya. Saat semua orang bersiap untuk menertawakannya, ayahnya langsung mengambil mikrofon dan berkata bahwa menurut tradisi keluarga mereka, mahar dari pihak perempuan ini masih bisa diterima. Ucapannya langsung menimbulkan ketidakpuasan. Salah satu sahabat pengantin wanita menyela, mengatakan bahwa hotel ini tidak mengizinkan barang desa masuk. Bahkan pengantin wanita pun mulai meragukan, mengapa keluarga pria begitu banyak aturan. Presdir makin panik, lalu buru-buru meminta maaf dan menyuruh ayahnya berhenti bicara. Tapi pria itu dengan tenang menyatakan bahwa mahar dari keluarga mereka sudah disiapkan dan akan segera dikirim. Ibu mertua langsung mengejek bahwa bahkan tabungan mereka tak sebanding dengan pesta ini. Sahabat wanita itu juga ikut menyombongkan